I cannot sleep well. I need comfortable and economic bed. Hey, I just found the product that you need. Come on, go check it. Smadaf is a revolutionary bed that only 7.999 million rupiah. It is very useful, elegant, and ergonomics. The concept is all-in-one product. It surely will help you to get a better sleep quality. Smadaf has a green main color. This product is very suitable for Indonesian people, both productive and adult age. There are a lot of features that Smadaf has, like ergonomics pillow and bed that's supported by hydraulic valve, bed temperature controller, sleep lamp that can be adjusted, a big equipment drawer, audio speaker controller for multimedia, handling grip and caster wheel that helps you move Smadaf easily. Smadaf, all-in-one product. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia nikmat dan juga rahmatnya, sehingga di pagi hari ini pemirsa kita bisa berjumpa kembali di program Informasi Teknologi. Nah pemirsa, di awal tadi kita sudah melihat teknologi yang luar biasa dari tempat tidur ya. Kita tidak menyangka bahwasanya tempat tidur yang mungkin kita tahu biasa ternyata bisa buat inovasi sehingga memiliki banyak fungsi dengan perkembangan teknologi hari ini. Hingga pemirsa kita nanti akan dapatkan lebih lanjut informasinya dari pembuatnya dan dari perancangnya, yaitu ada teman-teman dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat hari ini teman-teman? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pemirsa, ini dia perancang dan pembuat dari teknologi tempat tidur tadi ya. Yang di samping kiri saya ada Mas Aris ya panggilannya. Ya, dan di sampingnya ada Mas Danar ini ya. Baik pemirsa, di pagi hari ini kita nanti akan bahas lebih lanjut tentang perancangan dan produk yang dikembangkan oleh teman-teman ini. Jadi para pemirsa nanti bisa ikut bertanya atau mungkin berdiskusi, menghubungi kami di line telepon 0271 679 3000 atau di line SMS dan WA di 0811 255 3000. Baik, Mas Aris, Mas Danar. Ini kan kali pertama ya datang di studio MTA TV. Ya, ini pertama kali. Ya, saya juga merasa senang ini ketemu dengan teman-teman yang punya inovasi yang untuk mengembangkan berbagai produk sesuai dengan knowledge-nya masing-masing ini ya. Baik, sebelum kita bahas lebih lanjut terkait dengan produknya, kenalan dulu dong Mas. Mungkin pertama Mas Aris kepada para pemirsa, ini dari mana, rumahnya mana, gitu silakan. Perkenalkan nama saya Aris Indrianto, asal dari Nguter Sukoharjo. Sekarang kuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, mengambil jurusan program studi Teknik Industri angkatan maksud saya semester 7. Oh, semester 7. Tahun masuk berarti 2019 ya? Tahun masuk 2019. Ya, baik. Mas Aris dari Nguter Sukoharjo ya. Jurusannya Teknik Industri. Teknik Industri. Dan sampingnya ini boleh kenalan dulu? Ya. Baik, perkenalkan nama saya Datri Bintoro. Saya juga sama seperti Mas Aris, program studi dari Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya asalnya dari Surakarta. Oh, Suro ya? Dekat berarti dengan studi MTA TV ini ya? Iya, lumayan. Lumayan ya. Baik pemirsa, hari ini kita akan ngobrol lebih jauh dengan Mas Aris dan Mas Danar. Mereka datang dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, jurusannya Teknik Industri ya? Teknik Industri. Angkatan 2019, berarti ini sudah masuk semester 7 ya? Betul. Dan kalau boleh tahu, ini kan Teknik Industri, barangkali teman-teman yang belum tahu di rumah, boleh disampaikan sebenarnya program studi ini seperti apa Mas? Tentang pembelajarannya dan ilmu yang dikembangkan di sana seperti apa? Ya. Iya, sebenarnya kalau program studi Teknik Industri itu lebih ke manajemen kita, manajemen terkait nanti ada penjadwalan atau beban kerja operator saat bekerja dan saat operator melaksanakan pekerjaannya itu efektif atau tidak gitu sih, lebih manajemen terkait dengan industrinya ya. Ini kalau boleh cerita sebenarnya keinginan pribadi untuk masuk jurusan tersebut atau seperti apa? Memang suka dengan dunia teknik industri itu? Kalau saya pribadi emang duluan SMK di jurusan apa Mas kalau SMK-nya? Pemesinan. Pemesinan? Ya, masuk ke teknik industri ya? Dulu mau ambil ke teknik tapi kok mikir lagi
mau coba yang lain. Nah itu ternyata teknik industri ternyata ya nggak jauh berbeda, tapi ya masih passion ya. Oh, masih di passion. Masih di passionnya. Kalau Mas Dana sendiri bagaimana ini? Kenapa milih teknik industri sebagai jurusan tempat kuliahnya? Iya, Pak. Sebenarnya saya juga sama dari SMK juga. SMK. Dulu saya di SMK jurusannya teknik gambar mesin ya. Oh, teknik gambar mesin. Ya. Sama-sama mesin ya dulu ya. Kalau dulu itu sebenarnya berencana mau kuliah ke ATMI. Karena saya dari SMK MKL. Iya. Tapi karena ada sesuatu milihnya ke ya teknik industri ya. Beralih ke UMS. Terus di UMS saya tertarik di Fakultas Teknik. Nah, dari Fakultas Teknik itu saya kebetulan mencari jurusan apa yang cocok kira-kira. Berdasarkan jurusan saya di SMK. Lalu saya memilih ke teknik industri. Soalnya dari teknik industri itu cakupannya luas gitu, Pak. Iya. Emang anak cowok beneran ya. Suka dengan mesin, teknik itu pasti anak cowok beneran. Enggak, ini masalah kayak leluconnya kita aja ya Mas ya, anak cowok ya. Biasanya kalau yang cowok itu memang ke arah mesin, ke arah sesuatu yang mekanik itu kayaknya cocok gitu ya. Iya. Baik, ini kita ke produk yang teman-teman kembangkan, yaitu yang tadi disebutkan Smadaf ya Mas ya. Ya, Smadaf. Ini sebenarnya produk buatan teman-teman yang dikembangkan dari ide teman-teman sendiri, atau sebenarnya ini pengembangan produk-produk yang sebelumnya ini? Baik, kalau dari Smadaf ini sebenarnya ini awalnya dari kami bertiga sekelompok itu ikut lomba ya Pak. Lombanya itu Chronix dari yang mengadakan itu UGM. Nah itu kebetulan lombanya itu tingkat internasional, jadi cakupannya ke Asia Tenggara gitu. ASEAN, jadi dalam penyelenggaraan lombanya pun juga menggunakan bahasa internasional, menggunakan bahasa Inggris. Jadi dari lomba tersebut itu lombanya cakupannya desain produk. Jadi bagaimana kita membuat produk yang ekonomis berdasarkan tema setiap tahunnya. Kebetulan tema pada tahun tersebut tahun 2021 itu alat atau inovasi untuk meningkatkan kualitas tidur. Nah, jadi kami tercetus membuat suatu alat, bagaimana alat tersebut dapat membantu masyarakat pada umumnya itu agar kualitas tidurnya meningkat, gitu Pak. Berarti memang pada saat itu temanya tentang untuk peningkatan kualitas tidur ya. Akhirnya teman-teman mengembangkan produk dengan nama Smadaf ini ya. Ini tadi disebutkan bertiga ya. Ini siapa saja? Ini kan hanya baru dua ini yang datang ke studio MTV. Satunya siapa ini Mas? Satunya itu ada Mas Ferdian selaku ketuanya itu, tapi sekarang berhalangan hadir. Jurusan teknik industri juga? Jurusan teknik industri juga, semester 7 juga. Oh, berarti memang dalam satu lingkup jurusan yang sama, kemudian mengikuti lomba di Chronix ya tadi namanya, yang diselenggarakan oleh Universitas Gadjah Mada tingkat ASEAN ya. Luar biasa ini. Dan informasinya juara yang didapatkan juara 3 ya, dan best product. Best favorit. Oh. Alhamdulillah kami meraih second runner up itu juara ketiga dan juga most favorit produk. Oh, itu kalau pengalaman teman-teman pertama kali ikut lomba atau seperti apa ini ceritanya Mas? Iya, kalau dari saya sendiri kalau masalah perlombaan ini di tingkat nasional pun yang internasional ini baru pertama. Baru pertama? Baru pertama. Jadi kita kemarin tuh emang kita coba dulu gitu. Kita coba dulu, siapa tahu nanti berhasil, ternyata ya alhamdulillah kita juga dapat juara di situ. Wow, luar. Second runner up atau juara ketiga? Juara ketiga ya. Luar biasa. Berarti tahun pertama ikut lomba dan dapat juara. Wow, hatinya itu pasti bangga beneran ya Mas ya. Produk yang dikembangkan dengan jerih payah, ide pemikiran, akhirnya mendapat juara, itu suatu balasan yang setimpal lah ya dengan waktu yang dikorbankan. Baik, ini kalau boleh tahu untuk mengembangkan produk ini secara pribadi atau ada semacam mungkin komunitas atau organisasi yang menaungi itu Mas? Ya Pak, kebetulan dari kami bertiga ikut komunitas di teknik industri namanya Dispromik. Dispromik ya? Desain produk dan ergonomik. Oh, desain produk dan ergonomik ya. Jadi kan di teknik industri kita tidak hanya bagaimana mempelajari bagaimana cara meningkatkan efektivitas dalam suatu perusahaan. Kita juga mempelajari apa itu desain produk, cara membuat produk yang ergonomis gitu Pak. Produk yang nyaman digunakan oleh masyarakat umum gitu. Jadi di teknik industri itu mengadai mahasiswa yang berminat pada bidang tersebut, yaitu dengan komunitas Dispromik gitu Pak.
Kalau boleh tahu, komunitas ini sudah berdiri sejak kapan ini, Mas? Komunitas ini berdirinya itu sejak 2016. Oh, Baru, 2016 ya. Belum Belum terlalu lama. lama, tapi ya masih baru. Tapi memang sudah menaungi berbagai ide-ide dari mahasiswa untuk mengikuti berbagai lombaan dan inovasi-inovasi seperti itu ya. Iya, betul sekali. Kalau tadi kan Mas Danar kan kuliah SMK-nya adalah gambar mesin ya. Kemudian masuk ke desain ke yang lomba ini. Adakah sesuatu perbedaan terkait dengan desain mesin kemudian desain yang untuk lomba ini, Mas? Kalau terkait perbedaan, ya kebetulan dari SMK itu lebih perancangannya lebih ke ranah mesin gitu ya, permesinan. Soalnya saya dari teknik gambar mesin. Kalau di perkuliahan itu ranah desain produknya itu lebih luas, jadi mencakup berbagai bidang, berbagai aspek dalam kehidupan. Gitu. Kebetulan dari lomba yang saya ikuti ini aspeknya terkait kegiatan tidur, aktivitas kita sehari-hari. Nah itu sebenarnya dekat dengan keseharian kita, tapi kita belum ada inovasi yang kreatif gitu loh terkait tempat tidur. Berarti berangkat dari belum adanya dan belum maraknya produk-produk yang istilahnya nyaman untuk tempat tidur kita. Kemudian teman-teman terinisiatif punya ide untuk mengembangkan hal tersebut ya. Kalau boleh tahu ide awalnya terbersit karena siapa ini? Mas Aris atau Mas Danar ini? Sebenarnya kita bertiga itu mencari bersama, Pak. Kita studi literatur bersama. Kita awal mulanya itu lebih ke tempat tidur yang buat di itu, Pak, rumah sakit. Oh ya. Nah, kan itu ada single bed tapi ya yang dengan berbagai fitur yang ada ya. Bisa kita rombak sedikit lah gitu ya. Kita tambahin fitur yang lain gitu sih. Kalau yang dikembangkan teman-teman berarti ini untuk yang di rumah biasa. Yang di rumah yang ini. Konvensional ya. Konvensional. Oke. Proses-prosesnya dalam membuat perancangan tempat tidur ini seperti apa, Mas? Kalau untuk prosesnya ya dari awal kami berdiskusi dulu, brainstorming terkait produk apa yang akan kami buat. Misalnya dari segi desain, lalu fitur-fitur apa saja yang akan kami buat gitu. Nah, lalu setelah kami rancang, kami tampung ide-ide dari setiap anggota, lalu kita rancang sebuah produk, yaitu tempat tidur Smadaf ini, beserta fitur-fiturnya, gitu, fitur apa saja. Kebetulan di Smadaf ini mencakup banyak fitur, ada strip lamp, lalu ada ergonomic bed yang disertai hydraulic valve, jadi nanti tempat tidurnya bisa naik turun sesuai postur penggunanya gitu. Lalu ada audio speaker controller, jadi dilengkapi dengan multimedia juga. Lalu ada alat untuk mendinginkan dan juga memanaskan tempat tidur. Jadi ini konsepnya sebenarnya ngambil dari referensi yang ada di internet sih, Pak. Lalu kita gabungkan jadi satu produk. Oke, berarti memang berbagai fitur ditambahkan seperti halnya tadi audio, sleep lamp, dan tadi untuk kenyamanan tempat tidurnya sendiri ada mode hidroliknya ya? Iya, jadi di bawah tempat tidurnya ada semacam papan, itu ada banyak papan, lalu papannya itu bergerak sesuai dengan pergerakan postur penggunanya saat tidur, jadi bisa menyesuaikan posturnya. Baik, kalau boleh disampaikan, kalau yang namanya ergonomis itu kan sebenarnya ada standar-standarnya sendiri ya, ada ketentuan-ketentuan yang harus diikuti. Kalau dalam tempat tidur sendiri barangkali sebagai pengetahuan untuk para pemirsa seperti apa ini, Mas? Oh ya, kalau untuk tempat tidur yang kita rancang ini kita sudah mencari studi literatur, kita pakainya itu yang ukuran tertinggi tubuh manusia yang khususnya ini kita di Indonesia. Jadi kita ukuran tinggi itu kita dapatkan dari Perhimpunan Ergonomik Indonesia, itu dapat yang sekitar 2 meteran, nah itu ya, 2 meter panjangnya sekitar gitu. Jadi nanti kita terapkan ke produknya. Gitu. Berarti untuk panjangnya ya lebih utamanya ya? Panjang dan lebar sih, Pak. Lebar. Jadi, lebarnya berapa? Lebarnya sekitar ini 1 atau 80 nih, sekitar
bisa di custom juga sih kayak Oh, gini. Kalau dari ketinggian sendiri, apakah ada standarnya untuk tempat tidur sini? Apakah harus memang tidak ada atau seperti apa, Mas? Kalau untuk ketinggian sebenarnya tergantung dari customer kita, Pak. Nah, mungkin kalau untuk yang lansia itu kita standarkan yang agak rendah. Berarti kalau produknya teman-teman Smartdev ini memang bisa disesuaikan untuk ukurannya dan ketinggiannya sesuai dengan penggunanya yang nanti akan menempati. Iya, nanti kita untuk produknya nanti kalau memang diproduksi kita custom untuk pengguna, misal untuk lansia atau untuk yang remaja itu kan bisa kita custom gitu. Iya, baik. Kalau ini kan tadi tujuan utamanya sebenarnya untuk lomba ya, yang namanya tadi lombanya kronik ini ya. Betul. Kalau boleh tahu kapan penyelenggaraannya ini, Mas? Kemarin itu di bulan Agustus tahun 2021. Jadi Agustus 2021. ya udah tahun kemarin. Masih pandemi berarti ya? Masih pandemi gitu. Sistem penyelenggaraannya apakah sudah offline atau seperti apa? Kalau sistem penyelenggaraannya masih full online, jadi kita via Zoom, kita presentasi via Zoom. Terus ada juga case study, kita diberikan permasalahan, jadi full online semua. Berarti lombanya masih di kampus ya? Di Masih kampus di sendiri kampus maksudnya? sendiri. Kalau ketika lomba kemarin, boleh cerita persaingan di sana seperti apa? Ya, kalau persaingan sendiri sebenarnya dari kami berkompetisi dengan mahasiswa dari berbagai kampus di Indonesia gitu, Pak. Mungkin dari PTN unggulan gitu. Dan kan kami dari swasta, UMS. Jadi sebenarnya ekspektasi saat mengikuti lomba ini ya nggak terlalu besar gitu. Yang penting ikut terus dikerjakan dengan sebisa mungkin, dengan maksimal. Lalu ya alhamdulillah kami mendapat kategori juara gitu ya. Wow. Kalau kategori yang diikuti dalam kompetisi kemarin? Kalau kategori yang diikuti sebenarnya cuma ada satu kategori sih, Pak, desain produk dengan temanya inovasi untuk meningkatkan kualitas tidur. Tapi dari lomba itu ada beberapa kategori juara gitu ya. Dan teman-teman dapat 2 juara ya? Iya. Oh, luar biasa tuh produknya. Kalau dalam perlombaan tersebut kan otomatis berbagai kampus punya inovasi-inovasi tersendiri ya. Kalau boleh cerita ini, Mas, Smartdev sendiri keunggulannya untuk dibandingkan dengan yang lain itu seperti apa ini? Iya, kalau Smartdev sendiri sebenarnya mengusung konsep all-in-one product gitu. Jadi mulai dari kebutuhan utama kita untuk tidur, mulai dari tempat tidur sampai fitur-fitur yang ada lampu yang bisa disesuaikan, lalu ada handling grip. Jadi Smartdev ini nggak stuck di satu tempat, fleksibel, jadi bisa dipindahkan sesuai keinginan pengguna. Lalu ada roda ini juga, ada penguncinya, lalu ada ergonomic bed serta hydraulic valve yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu ada alat pendingin untuk kasur sesuai dengan keinginan pengguna. Jadi untuk referensinya, benchmarknya kita ambil dari produk-produk yang ada di internet gitu, yang ada di luar, lalu kita kembangkan sendiri menjadi satu produk. Ya, berarti memang banyak fitur yang dikembangkan dalam Smartdev ini ya. Otomatis kalau saya membayangkan dan sedikit melihat prototipe yang dibawa oleh teman-teman ini kan banyak sekali nanti perangkat yang ada di dalamnya gitu, seperti hidrolik, kemudian ada pendingin, itu pasti otomatis pakai mesin. Dan perancangannya bagaimana supaya kalau kita lihat nanti dibawa ke konvensional kan, kondisi rumah kan berbeda-beda. Otomatis kalau dengan ukuran yang tambah besar, ruangan juga nanti akan memerlukan size yang lebih besar, dan otomatis kalau ruangannya kecil semakin sempit juga. Bagi teman-teman bagaimana seperti itu? Ya karena dulu kita juga itu sih, konsepnya kita mau double. Jadi kita pikir kenapa double? Kalau ruangannya kecil itu kita nggak bisa masukin, maka dari itu kita juga usungnya cuma satu saja, single. Jadi kemungkinan kalau kasur ini kalau di kos-kosan yang kecil gitu kemungkinan masih bisa sih ya ini. Jadi memang masih bisa ya. Nggak begitu. Makanya single bed. Makanya single, nggak jadi double bed. Oke, pemirsa, nanti kita akan lanjutkan ya perbincangannya terkait dengan Smartdev yang dikembangkan oleh teman-teman dari Dispromik, komunitas Dispromik.
Dan nanti para pemirsa masih bisa untuk bertanya, silahkan menghubungi kami di line telepon 0271 679 3000 atau di line SMS dan WA di 08 11 255 3000. Jadi pastikan tetap bersama kami dalam program Informasi Teknologi. Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Informasi Teknologi. Di pagi hari ini kita masih bersama dengan teman-teman yang merancang produk Smadaf, dan pemirsa bisa bertanya bersama kami di line telepon 0271 679 3000 atau di line SMS dan WA di 08 11 255 3000. Baik Mas Aris, Mas Danar, kita lanjutkan perbincangan kita. Ini kan tadi produk teman-teman yaitu Smadaf ya. Dan salah satu tujuan awal memang untuk mengikuti lomba. Iya, betul. Dan sudah terbukti juara, otomatis kalau saya menilai ketika sudah masuk juara itu sebenarnya sudah siap masuk ke pasaran. Kalau sebenarnya target teman-teman produk ini apakah memang hanya nanti untuk lomba atau ada keinginan untuk nanti dikembangkan masuk ke dunia bisnis lah? Gitu kan. Mas Aris lagi. Ya, kalau kan kemarin udah lomba karena emang mungkin kalau ada yang mau mendanai gitu kita juga bisa tapi karena kan kita masih mahasiswa, terus ini kan juga cuma mungkin belum sempurna, baru prototipe. Nah nanti mungkin kalau ada riset yang ada pendanaan, mungkin bisa kita coba nanti kalau emang bisa masuk market. Ya, kita coba. Kalau menurut prediksi teman-teman, pendanaan yang dibutuhkan berapa ini? Apakah? Ya, mungkin untuk riset kan mungkin nggak satu dua kali langsung berhasil. Mungkin ya hampir ke 50 sih ini Pak. Kalau berarti mungkin kita risetnya nggak mungkin mungkin gagal terus kita kan bisa masih coba harus lagi trial errornya itu. Apalagi kan yang dirancang awal kan baru prototipe. Kita juga belum tahu nanti ketika sudah real itu seperti apa gitu ya. Gitu, Kalau dalam prototipe sendiri apakah sudah menentukan nanti jenis material yang digunakan dan lain sebagainya itu? Mungkin Mas Danar bisa jawab. Iya, kalau kemarin kita juga sudah menentukan sih Pak untuk jenis material dari setiap bagian part dari Smadaf ini apa, terus sudah menentukan semua sih Pak. Kalau bahannya boleh disampaikan apa saja ini Mas? Kalau dari kasur sendiri kita ambil material memory foam. Memory foam? Yaitu yang umum digunakan untuk tempat tidur. Soalnya ya lembut, nyaman, terus anti jamur. Terus kalau yang lain untuk body luarnya itu kita ambil dari kayu. Kayu terus kita lapisi dengan biar empuk. Pinggirannya itu kita kasih kulit sintetis. Jadi biar kalau selain produk ini juga berfungsi tapi juga ergonomis gitu Pak. Jadi nyaman digunakan bagi penggunanya. Jadi agar lebih empuk gitu digunakan saat tidur. Berarti memang sudah ada jenis material tertentu yang nanti akan digunakan ketika proses pengembangan ke arah bisnisnya ya. Kalau dari segi yang saya lihat dari segi bentuk kan ini bisa mobile kemana-mana ya. Apakah memang ini sudah direncanakan sejak awal atau ketika lomba harus mengkategorikan tersebut gitu Mas? Ya untuk pengkategorian mobil ini sebenarnya nggak diwajibkan. Jadi kita cuma kan tadi terinspirasi dari tempat tidur di rumah sakit ya itu kan bisa mobil. Nah, kita ambil juga salah satu dari fiturnya itu. Jadi kita mobil soalnya kalau di lomba itu nggak ada batasan, terutama yang terbatas itu cuma temanya saja, peningkatan kualitas tidur. Jadi bebas mau buat apa, semacam lampu yang redup terang atau gimana itu bisa juga. Kalau teman-teman melihat memang kenyamanan seperti apa yang dibutuhkan ketika kita sedang tidur Mas? Sehingga nanti tadi dimasukkan ke dalam tempat tidurnya seperti ada lampu dan lain sebagainya, ada audio juga. Kenapa harus seperti itu? Apakah itu salah satu kebutuhan dalam tidur kita supaya nyaman gitu? Mungkin Mas Danar silakan. Kenapa kita masukin audio itu karena dari referensi yang kami baca itu
kalau tidur dengan musik yang relax kayak Instrumen-instrumen. musik-musik yang tenang itu bisa meningkatkan kualitas tidur gitu Pak. Oh. Jadi dapat membantu kita tidur lebih nyenyak, lebih cepat gitu Pak. Terus kalau penerangan ini sebenarnya juga fleksibel sih, bisa digunakan atau tidak oleh penggunanya. Jadi kalau misal butuh penerangan juga bisa dihidupkan, tapi kualitas atau intensitas penerangan itu bisa disesuaikan sesuai kebutuhan penggunanya. Sebelum teman-teman ke arah produk yang dikembangkan ini, tentu kan melakukan riset-riset sejauh mana kualitas tidur dari masyarakat Indonesia gitu ya. Apakah memang kondisinya warga Indonesia ini susah tidur atau memang kualitas tidurnya waktunya kurang karena bentuk bednya yang kurang nyaman atau seperti apa kalau teman-teman riset di data-data yang digunakan untuk mengembangkan SMADAV ini? Ya, untuk risetnya kita itu emang kualitas tidur rata-rata yang di Indonesia ini emang masih kurang. Kemarin kita melakukan riset itu nggak, kan kalau rata-rata kita tidur 8 jam. Iya, yang idealnya 8 jam. Idealnya 8 jam. Mungkin nanti di riset kita itu ada yang baru 4 jam itu terbangun ya. Mungkin karena sesuatu hal, mungkin kasurnya yang keras atau gimana ya gitu. Berarti masih kurang juga sih kalau untuk rata-rata tidur di Indonesia. Termasuk teman-teman pasti ya kondisinya juga. Iya, kita juga merasakan seperti itu juga. Ya, memang kondisi tempat tidur itu sangat mempengaruhi nanti kualitasnya. Jadi ketika bangun badannya capek berarti ada yang salah, mungkin posisi tidurnya atau mungkin bentuk bednya itu sangat mempengaruhi ya. Dan tadi ada semacam hidrolis untuk menyesuaikan tempat dan bentuk tubuhnya ya. Sejauh mana hal tersebut nanti memiliki efek yang maksimal kepada para penggunanya itu, Mas? Ya Pak, hidrolis ini kita masukkan karena itu tadi, kalau tempat tidur biasa itu kan ya datar gitu ya Pak. Iya. Kalau emang ada yang tempat tidurnya bagus mahal, ya beda lagi ya. Beda lagi ya. Itu kan ada tapi mahal. Kalau tempat tidur pada umumnya itu kan ya busa biasa. Nah itu kalau misal untuk tipe orang yang banyak gerak pada saat tidur kan kayak kurang nyaman itu ya Pak, kurang ergonomis, bisa mengganggu kualitas tidur juga. Nah karena itu kita berinisiatif untuk membuat alas tidur itu yang dapat menyelesaikan postur penggunanya. Jadi di bawah kasur ini kita letakkan macam sebuah papan gitu. Dari tiap papan itu ada hidrolis di bawahnya, jadi ada tekanan angin di bawahnya. Nah itu jika misal untuk sebagian postur penggunanya yang menekan kasur, itu anginnya menekan sisi yang lain, jadi bisa mengangkat sisi yang lain di kasurnya, jadi bisa lebih fleksibel gitu Pak. Berarti penggunaannya adalah hidrolis ya, tekanan angin ya. Kalau perbedaan dengan sistem PER itu seperti apa itu Mas? PER yang ada di mungkin spring bed dan lain sebagainya itu? Ya, mungkin kalau yang PER itu kan kalau lama bisa berkarat atau gimana gitu ya. Tapi kalau ini kan kita nggak ada suara juga di sini. Terus nggak di punggung itu nggak kerasa sakit. Nah kalau PER itu kan kadang ada yang masih muncul gitu ya. Semakin lama kan semakin tipis, nah itu semakin muncul. Jadi di punggung kerasa agak sakit. Iya, gitu berarti ya. Karena umurnya barangkali podcastnya nanti bisa aus tidak ngeper lagi gitu ya. Kalau ini kan kita bisa fleksibel gitu sih. Kalau dari segi perawatan apakah juga nanti mahal ya Mas kalau produk ini nanti dikembangkan ke arah bisnis? Ya Pak, kalau dari segi perawatan sebenarnya nggak terlalu susah sih Pak untuk perawatannya. Kebetulan juga produk kami itu mudah untuk di disassembly, jadi bisa dibongkar pasang dengan mudah itu. Untuk konstruksinya kita buat agar seperti itu. Jadi nanti kalau misal ada waktu untuk perawatan, pembersihan itu juga lebih mudah. Berarti memang sudah dirancang supaya perawatan mudah dan tidak mahal juga ya. Kalau dari komponen-komponen yang digunakan, yang paling mahal ini komponen apa Mas? Dan mungkin paling sulit lah diterapkan dalam SMADAV ini. Ya untuk komponen mungkin yang ini Pak, pengatur suhu. Oh, pengatur suhu ya? Pengatur itu kan itu langsung nyambung ke yang covernya itu, selimut. Nah itu mungkin yang situ yang mungkin
mungkin kalau nanti biaya yang paling mahal di situ. Soalnya bisa untuk hangat, bisa untuk yang dingin juga. Itu sistem kerjanya seperti apa untuk penghangat dan pendingin? Jadi sistem kerjanya itu kita udah ada alat yang buat mengatur, nanti disambungin ke selimutnya. Dan nanti selimutnya itu akan menghantarkan panas atau dinginnya itu. Jadi cuma selimutnya ya, bukan bednya yang kita. Selimutnya ya. Selimutnya kita. Oh, berarti mirip dengan selimut yang bisa hangat, bisa ya, dingin. Semacam yang di mobil ya. gitu ya, semacam seperti itu. Penggunaannya apakah harus manual atau seperti apa nanti? Kebetulan kalau jenis alat pengatur suhu yang kita gunakan itu sudah ada di pasaran juga. Tapi ya begitu, harganya lumayan mahal. Nah, itu salah satu kendalanya untuk yang kita terapkan pada produk ini. Nah, untuk sistem penggunaannya itu kita menggunakan konsep circadian rhythm. Circadian rhythm. Jadi kalau pemirsa di rumah bisa mencari itu di internet, circadian rhythm itu ritme pada saat kita tidur. Jadi pada jam-jam kita tidur itu kita sebenarnya butuh suhu beda-beda. Mulai kita tidur hingga saat kita bangun itu kebutuhan suhu yang normal bagi kita itu beda-beda. Jadi dari alat ini menyesuaikan kebutuhan tersebut. Mau lebih hangat kah atau lebih dingin? Nah, itu bisa menyesuaikan kondisi tubuh normal yang dialami manusia. Jadi nanti seperti apa itu? Apakah nanti ada program tertentu yang dimasukkan? Ya, dari mesin itu sendiri sudah ada program tersebut yang circadian rhythm itu ya Pak. Ya. Jadi menyesuaikan kebutuhan penggunanya. Lalu juga kita dilengkapi dengan remote manual. Jadi misal pengguna mau lebih selimutnya lebih hangat atau lebih dingin itu bisa disesuaikan lagi. Oke. Berarti memang sudah dirancang sedemikian rupa, salah satunya penggunaan selimut yang bisa hangat, bisa dingin ya. Iya. Apalagi kalau yang di konvensional kan kita seringnya pakai kipas kalau pas ketika panas. Kalau pas dingin ya selimutnya yang gitu ya. Oke, dengan adanya inovasi ini tentu akan lebih mempermudah kegiatan kita, utamanya tidur dan nanti meningkatkan kualitas tidurnya ya. Kalau dari segi inovasi ke depan yang mungkin Mas Aris dan Mas Danar inginkan dalam produk Semadaf ini seperti apa? Inovasi yang diinginkan mungkin ya sebenarnya saya rasa udah cukup. Mungkin nanti kalau ada perkembangan teknologi yang ada atau pembaruan itu ya kalau memang perlu ditambahkan kita tambahkan. Tapi untuk saat ini saya sudah rasa lengkap masih, ya berarti. Ya, saya masih cukup. Kalau dari Mas Danar ke depan apa ada juga mungkin keinginan mengembangkan lagi mungkin Semadaf 2.0 kalau yang gitu? Kalau dulu itu sempat kepikiran dari kelompok kami ya itu tadi kata Mas Aris kalau ada pengembangan teknologi di masa depan itu bisa diterapkan. Kalau saat ini mungkin lebih ke jika ada sleep alarm secara otomatis itu bisa diterapkan. Oh, sleep alarm ya. Kalau bisa diatur untuk jam kita bangun itu jam berapa, lalu otomatis bunyi itu alarm. Berarti memang ke depan kalau ada inovasi baru lagi nanti baru akan dikembangkan ya. Yeah. Karena paketnya tadi memang sudah lengkap ya dari teman-teman yang diterapkan dan terbukti jadi second runner up dalam kejuaraan tersebut dan menjadi favorit ya. Luar biasa dari teman-teman. Memang hal tersebut selaku mahasiswa harus segera memiliki kebermanfaatan untuk masyarakat ya. Entah di berbagai disiplin ilmu teman-teman sebaiknya memang memiliki kemanfaatan untuk masyarakat sekitar. Baik, terakhir barangkali ada pesan dari Mas Aris dan Mas Danar kepada para pemirsa, utamanya teman-teman sesama muda ini untuk selalu mengembangkan skillnya lah. Mungkin pertama Mas Danar, silahkan. Kalau pesan dan kesan mungkin ya Pak kepada pemirsa yang mungkin menonton pada saat ini, mungkin dari kesempatan atau chance ya yang ada di depan kita itu sebenarnya bisa kita ambil lebih dulu gitu. Kita coba dulu, kita kerjakan dengan sebisa mungkin sesuai kemampuan kita. Lalu untuk hasilnya itu sebenarnya hanya bonus saja. Iya, berarti kita ikut lomba ini sebenarnya kita hanya coba-coba dulu, tapi kita juga kerjakan dengan sebisa mungkin, kita kerjakan dengan maksimal gitu. Ya alhamdulillah kita dapat hasilnya gitu. Jadi intinya kita bisa coba dulu, lalu jika kita dapat hasil ya
itu hasil jerih payah kita. Tapi kalau kita tidak dapat hasil, ya itu kita ambil saja sebagai pengalaman. Iya, berarti Ada memang hal yang kita petik gitu. kita harus mencoba dulu ya. Apapun hasilnya kita nggak usah mikir sekarang kok ya Mas ya. Iya. Baik, kalau Mas Aris sendiri mungkin ada pesan untuk teman-teman yang ada di rumah, silahkan. Ya, melanjutkan dari Mas Dan tadi, untuk teman-teman kan tadi mau mencoba. Nah, setelah mencoba jangan patah semangat, tetap berusaha terus. Nanti kalaupun gagal nanti kan teman-teman juga pasti ada mengambil hikmahnya. Jadi nanti bisa mencoba lagi, jangan langsung menyerah, tetap semangat gitu aja sih. Ya, tetap semangat, jangan patah menyerah gitu ya. Baik, luar biasa ilmu yang disampaikan dan tadi pesannya untuk kita semua. Semoga ini tadi bisa menjadi dorongan semangat juga untuk teman-teman yang ada di rumah. Dan sukses selalu untuk teman-teman dari Dispromik dan juga untuk Semadafnya, nanti kita tunggu inovasi berikutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi program informasi teknologi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk perhatian pemirsa dan mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan yang kami lakukan. Serta jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatannya ya pemirsa, sehingga nanti kita bisa gunakan sehat ini untuk selalu meningkatkan ibadah kita. Akhirnya, saya Wahid Arifuddin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.